KPI 2C NIM 2215069. Dosen pengampu Ibu Dina Oktariana MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang interpersonal dinamis Eric Fromm, yang dimana interpersonal dinamis Eric Fromm ini terdapat ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada biografi Eric Fromm, yang kedua teori menurut Eric Fromm, yang ketiga karya Eric Fromm, dan keempat yaitu kesimpulan dari Eric Fromm. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Eric Fromm, yang dimana terdapat empat bagian. Yang pertama itu Eric Fromm yaitu adalah seorang psikolog sosial, psikoanalisis sosial atau filsuf humanisme, serta teoretikus sosialisasi dari Jerman. Yang kedua, Eric Fromm lahir pada tanggal 23 Maret 1900 dari Bruckmeier. Yang ketiga itu Eric Fromm juga meninggal pada tanggal 18 Maret 1980 serta meraih gelar PhD dari University of Heidelberg tahun 1922. Yang ketiga, yang keempat yaitu Eric Fromm juga menjelaskan olahan yaitu tentang psikoanalisis dan bergabung dengan Institut Prososial Fungsi di Frankfurt. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang teori menurut Eric Fromm, yang dimana terdapat beberapa bagian, yaitu ada 7 bagian. Yang pertama yaitu menurut Eric Fromm, kebutuhan manusia ini dinyatakan dalam lukisan-lukisan yang awal dindingnya dalam segala seni kerja dan sekulitas, dan semua kegiatan ini merupakan hasil dari kapasitas manusia supaya untuk mengarahkan kehendakannya yang menuju sebuah tujuan serta menopang upayanya karena ada alasannya. Nah, tersebut yaitu dia juga mempunyai beberapa seperti kelemahan, kegelisahan, dan ketidakkompetenan dan sebagainya. Nah, yang kedua itu Eric Fromm juga mengakui di mana bahwasannya manusia itu merupakan makhluk sosial dengan kebutuhannya yang mendalam untuk saling berbagi, saling membantu, dan merasa sebagai anggota kelompoknya. Yang ketiga itu ada upaya menurut Eric Fromm, di mana upaya ini menguasai tentang individu dan mengeser individu terhadap posisinya dalam kehidupan yang menjadikan hubungan sosial lebih dan bersifat mengungguli. Nah, yang keempat yaitu menurut Eric Fromm juga mempunyai penyebab, di mana penyebab ini juga adanya patologi dalam masyarakat yaitu tentang sosial kultural. Nah, menurut teori Eric Fromm ini juga menjelaskan lebih mendalam di mana tentang perubahan yang menuju perkembangannya yang positif, yang tidak hanya bergantung pada perubahan individu tersebut, tetapi dia juga lebih tepatnya pada perubahan masyarakat tersebut. Nah, yang kedua itu Eric Fromm juga mempercayai atau percaya bahwa masyarakat yang sehat ialah masyarakat yang menciptakan individunya yang sehat juga. Tetapi seperti masyarakat yang sehat dan eksploitatif tidak akan eksis, serta masyarakat akan hidup dalam kooperasi dan harmonis. Nah, yang ketiga itu Eric Fromm juga memandang masyarakat itu memiliki sifat yang pertama yaitu ada tamak,
egois, dan mementingkan diri sendiri adalah sebagian hasil dari gabungan sosialnya yang berdapat dengan berbeda dengan masyarakatnya. Maksudnya yaitu memandang Eric Fromm ini mempunyai sifat yang tamak dan egois ini juga terlihat dari pengaruh dari masyarakat ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga itu ada karya Eric Fromm, yang dimana karya Eric Fromm ini selama hidupnya Eric Fromm mengendalikan seluruh hidupnya untuk ilmu pengetahuan dalam khususnya di bidang psikologi, ataupun karyanya juga yang tersebut banyak yang menghasilkan buku-buku atau karya yang lain yang menjadikan pemikiran hidup sehingga sekarang ini. Dia juga menghasilkan buku-buku tersebut seperti yang banyak dikenali oleh para ahli ataupun dalam bidang psikologi atau filsafat dan agama, tapi juga banyak di dalam bidang masyarakat tersebut. Nah, di sini beberapa buku yang banyak dikenali orang seperti One for This, yaitu 1927, atau Psikanalisis Eric Fromm 1930, dan masih banyak lagi buku-buku yang menjelaskan karya Eric Fromm tersebut. Nah, di sini juga Eric Fromm memanusiakan semacam yang disebutnya manusia itu tunadaya, di mana manusia tunadaya ini adalah dia yang berusaha mempertahankan dirinya sendiri, dan kekuatannya itu menjadi lebih yang dari kekuatan sebelumnya, yang tidak sesuai dengan harapannya dan tidak bisa ditaklukkan dengan baik. Maksudnya itu dia mempunyai kekuatan yang banyak, tetapi kekuatan yang selanjutnya itu tidak bisa ditaklukkan dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut beberapa, yaitu seperti ahli psikologi, bahwa menurut ahli psikologi dari Sigmund Freud, yaitu menjelaskan bahwa sisme adalah cinta kepada diri sendiri, sehingga cinta yang berisi kecenderungan narsisme menjadi mementingkan diri sendiri. Maksudnya itu kita itu harus cinta kepada diri kita sendiri supaya kepentingan kita sendiri itu bisa kita capai. Nah, selanjutnya itu tentang kesimpulan dari Eric Fromm, di mana kesimpulan dari Eric Fromm ini itu menjelaskan seorang psikologi sosial atau psikoanalisis sosiologi, juga filsafat humanisme, teoretikus sosionografi yang berasal dari Jerman. Ia juga dikenal sebagai tokoh teoritis dalam mazhab atau Frankfurt, sekaligus ilmuwan yang berpengaruh dalam bidang psikologis, di mana yang penjelasan nama-nama tadi yaitu dikenalkan terkenal di pengaruh dalam bidang psikoanalisis. Nah, yaitu selanjutnya itu cara pemikiran dari Eric Fromm, di mana cara pemikiran dari Eric Fromm ini itu seperti politik sosial, yang kepribadiannya itu membahas tentang manusia yang terus-menerus dan tiada pernah berhenti untuk memberitakan dalam hidupnya sendiri. Dan juga dengan adanya permasalahan tersebut yang bisa membuat hidupnya dan disebut sebagai manusia tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan kepada teman-teman sekalian untuk penjelasan dari internasional dinamis menurut Eric Fromm. Kalau mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.